mumpung belum terlambat, karena gerakan tanggal 25 kalau keputusan ya, ini kan kita sudah mulai nih di media sosial sudah mulai ramai ini ya, kalau nanti keputusan hukum soal Basuki Cahayapurnama ini misalnya ke sini, maka ada yang seperti ini. Saya kira ini harus diantisipasi dan Presiden harus betul-betul bisa memanfaatkan sebagai potret rakyat, potret masyarakat. Oke. Kang. Artinya ada laporan. Wajar seorang Presiden mendapatkan laporan dari bawahan. Tapi hendaknya itu analisanya menurut saya harus komprehensif ya. Artinya di kalimat yang lain, Mas Johan Budi mengatakan bahwa bukan peserta demonya, tapi ada aktor yang mencoba menunggangi. Berarti kan apa yang kita sampaikan diskusi sebelum jeda tadi, bahwa kalau memang kemungkinan ada orang memanfaatkan momen itu untuk kepentingan politik, bisa jadi iya. Bisa jadi iya. Tapi kalau itu merupakan gerakan, ya, gerakan umat yang berangkat kemarin ke istana, ke Istiqlal itu memiliki kepentingan politik, itu tidak sama sekali. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Mengapa penekanannya hanya di aktor politik itu? Bukan ya karena demonya berlangsung dengan aman, lancar, lalu kemudian itu tidak terjadi apa-apa, sehingga itu tidak menjadi konsen pemerintah. Karena itu bukan sebuah ancaman menurut saya. Nah, karena begitu terjadi sesuatu yang di bahasa presiden ya, sebenarnya bahasa presiden itu kan selepas Isya ya, bukan selepas Maghrib ya, selepas Isya. Itu seperti itu. Ya saya kira ya tentu itu sudah ya, yang namanya kita mencoba melihat dari psikologi massa ya. Segala orang dalam berbagai macam latar belakang tumpah di dalam satu tempat seharian ya, dari pagi. Lalu kemudian di situ tidak bisa ketemu dengan presiden yang mereka harapkan misalnya, lalu yang kemudian yang kedua ya biasanya itu kan sulutan emosinya juga akan lebih kuat. Nah, orang yang bertahan seharian sejak pagi sampai malam, menurut saya juga kalau ada aktor-aktor yang memanfaatkan, kalau ada ya aktor-aktor, karena terus terang saya tidak memiliki kompetensi untuk bicara tentang itu, ya tentu saja massa akan terasa, baik itu dari sisi aparat keamanan maupun dari sisi massa itu sendiri. Nah, dan saya mendengarkan Kang Acep kan waktu itu hadir ya. Nah, di situ karena memang banyak massa yang terjebak ketika itu tidak bisa keluar, jadi otomatis mereka berada di situ, termasuk kita lihat ya, TV One juga menyiarkan Ustadz Arifin Ilham misalnya berada di tengah sana, kemudian Ustadz Ali Jaber juga berada di sana, sehingga kan tidak bisa berbuat banyak. Sehingga menurut saya kalaulah kemudian arahnya kepada peristiwa politik, ya mestinya juga aktor-aktor politik itu bisa dibuktikan siapa, lalu kemudian tidak kemudian menyeret umat ke dalam pusaran politik yang akan berlangsung. Mas Herbut, kalau dikatakan demikian, apakah Mas Herbut ingin mengatakan kalau pada sekitar jam 3:30, jam 4:30 saat umat menginginkan bertemu langsung dengan presiden mau menemui, maka tidak akan terjadi kerusuhan yang malam hari karena umat sudah bubar, begitu? Gini Mbak, ada dua peristiwa menurut saya yang bisa diperankan secara maksimal oleh Presiden Jokowi, sehingga momen 4 November itu adalah momen Jokowi kalau memang itu sesuai dengan skenario. Pertama adalah ketika ketemu dengan Pak Prabowo, menurut saya itu adalah momentum di mana Presiden kalau sudah mendapatkan laporan, katakan misalnya akan ada aktor politik yang turun tanggal 24 itu, bisa di stop. Ya, kita sebutlah 2 orang yang memang betul-betul sudah hadir. Toh itu kan sangat manut dengan Pak Prabowo, Fadlizon dan Fahri Hamzah. Kalaulah itu dikatakan kemungkinan laporannya adalah orang ini akan hadir, saya kira ketika di Hambalang disampaikan, berpikir tuh Fadli sama Fahri untuk datang tanggal 4. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ketika mengundang Ormas NU, MUI, NU dan Muhammadiyah, mestinya Presiden juga saya sangat yakin, teman-teman di istana saya sangat yakin, mereka itu mendapatkan laporan yang mau turun demo itu siapa sih? Ya, katakan misalnya ada FPI, ada kemudian Ustadz Arifin Ilham, ada mayoritas ulama. Iya, mayoritas ulama. Ada Ali Jaber, Ustadz Ali Jaber,
lalu kemudian ada Bahtiar Nasir. Saya justru bertanya, kenapa tidak kemudian orang-orang yang mau turun demo tanggal 4 itu yang diundang ke istana? Oke, katakan misalnya ada beberapa orang yang memang tidak bisa untuk diajak bicara. Lalu kemudian menurut saya, kiai-kiai atau ulama-ulama harismatik sebangsa Ustadz Arifin Ilham, A.A. Gim, lalu kemudian Yusuf Mansur, itu bisa dipanggil ke istana. Dan presiden bicara. Kalau presiden memanfaatkan momen itu sebelum tanggal 4, lalu kemudian presiden tidak perlu berangkat ke bandara untuk melihat proyek kereta. Presiden tunggu di istana, lalu kemudian toh yang datang menemui presiden orang-orangnya itu. Berarti kalau sekarang safari politik untuk menembus hal itu, untuk menembus semua pertemuan yang tidak bisa dilaksanakan di 4 November. Justru saya melihat sampai hari ini para ulama-ulama yang bergerak di lapangan itu kan tidak terlihat dalam safari politik Pak Jokowi juga. Nah ini yang menurut saya yang harus diletakkan gitu loh. Saya bukan melihat bahwa tidak penting safari politik yang menghadirkan katakan ormas-ormas itu sangat penting. Yang kita jaga adalah frame-nya, bagaimana NKRI ini tetap kita pegang. Ini harga mati, tidak boleh segala macam. Jadi kita udah tahu kebenekaan ini adalah Indonesia. Nah tapi Presiden dan teman-teman di istana juga sudah tahu ini yang menjadi garda terdepan dari gerakan ini adalah ulama-ulama yang mana. Nah, kenapa Presiden tidak membuka komunikasi ke sana? Sehingga saya kira style selama ini Presiden kita tahu sangat dekat dengan rakyat. Presiden adalah simbol rakyat. Ya. Dan ketika Presiden masih menjadi gubernur DKI, ketika menjadi calon Presiden sangat dekat dengan ulama. Nah sekarang ulama datang, ya Presiden harus membuka diri. Sehingga apa? Panggung depan yang terlihat kalau Presiden bisa merangkul itu semua, saya sangat yakin Presiden akan mendapatkan citra positif, bahkan namanya akan naik gitu loh. Tidak seperti sekarang gitu. Nah momentum itulah yang menurut saya harus diurai lagi sekarang. Mumpung belum terlambat, karena gerakan tanggal 25 kalau keputusan ya ini kan kita sudah mulai nih di media sosial sudah mulai ramai ini ya, kalau nanti keputusan hukum soal Basuki Cahayapurnama ini misalnya ke sini, maka ada yang seperti ini. Saya kira ini harus diantisipasi dan Presiden harus betul-betul bisa memanfaatkan sebagai potret rakyat, potret masyarakat. Oke, begitu ya. Dan juga cukup banyak ulama yang diundang ke istana. Ada simbol apa di balik safari politik ini, Kang Acep? Ya, secara verbal terbaca dengan jelas bahwa safari politik ini untuk mengantisipasi jika kemungkinan terburuk terjadi ketika keputusan ini mengecewakan publik, dalam hal ini publik yang berdemonstrasi itu, ya. Tetapi ketika ini dilakukan, ya, saya melihat sisi yang sebaliknya bahwa ini juga seolah-olah Presiden khawatir bahwa kemungkinan terburuk itu memang akan terjadi. Jadi ini langkah antisipasi. Jadi hasil yang dikeluarkan oleh Polri itu sudah terbaca apa hasilnya begitu? Ini pesan simbolik yang saya tangkap ya, bahwa di satu sisi bahwa safari politik ini untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi, ya supaya. Tetapi pada saat yang sama seolah-olah bahwa itu memang akan terjadi. Karena tidak sesuai dengan keinginan peserta. Iya, tidak sesuai dengan keinginan publik. Seolah-olah itu akan terjadi sehingga antisipasi dilakukan di awal-awal seperti ini. Nah, ini menurut saya menjadi kontradiktif, kan? Kontradiktif. Nah, tindakan simbolik ini menurut saya di dalam konteks semiotika membawa wacana ini ke wilayah apa yang disebut dengan enigmatik ya, menimbulkan ketegangan terus-menerus gitu ya di kalangan umat ya. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan oleh presiden ini? Jadi ketegangan itu kian muncul dan akhirnya seperti yang kita lihat di media sosial tentang 25 November dan lain-lain. Menurut saya ini satu yang bisa jadi ini menjadi kontraproduktif safari politik ini kalau tidak dilakukan dengan hati-hati. Saya melihat bahwa kenapa tadi yang disampaikan oleh Mas Heri, kenapa orang-orang
para kiai, para ulama yang terlibat langsung justru tidak didatangi atau tidak diundang ke istana. Ini kan juga menimbulkan pertanyaan. Menurut saya disinilah letak saling bertabrakannya simbol itu, sehingga ini kalau tidak hati-hati akan menimbulkan. Namun Kang Aceh, bukankah NU Muhammadiyah representatif dari mayoritas ulama yang ada di Indonesia? Saya ingin, karena saya berada pada saat itu ya di Istiqlal, saya ingin menceritakan sedikit profil mereka ya. Saya Jumatan di sana, saya berdesak-desakan di sana, saya sholat di lantai di halaman raksasa di atas di tengah terik matahari. Kemudian saya mencoba melihat teman-teman yang di atas berpakaian putih, berpeci haji. Kemudian apa yang mereka katakan, mereka umumnya adalah orang-orang dari daerah yang memiliki pikiran yang bersih, yang di dalam dirinya hanya ingin menunjukkan bahwa ini ada sesuatu yang tidak beres dengan persoalan keagamaan ini, toleransi dan lain-lain. Maka saya datang ke sini. Nah, pada titik itu lembaga-lembaga tadi yang disebut menurut saya terlampaui. Bisa jadi adalah PBNU menjadi tidak identik dengan NU. Bisa jadi adalah PB Muhammadiyah menjadi tidak identik dengan Muhammadiyah. Jadi PBNU dan NU itu menjadi sebuah lembaga saja gitu loh, ya, yang tercatat secara administratif gitu loh. Tetapi umat tidak mengatakan itu. Karena saya melihat di lapangan itu bagaimana mereka dan mereka adalah orang-orang yang taat pada guru ya. Sebetulnya memang yang taat pada guru di satu sisi, tetapi di sisi lain mereka juga punya naluri yang luar biasa tentang itu. Saya ingin ceritakan bagaimana begitu banyak orang di Istiqlal ketika turun ke bawah, mereka kemudian dikomando oleh Ustadz Bahtiar, karena komando pada situ Ustadz Bahtiar itu untuk turun kepada satu pintu Al-Fatah. Mereka masuk ke sana semua dengan sangat. Saya ingat di Masjidil Haram ya, ketika Jumatan musim haji di Masjidil Haram. Ini luar biasa orang begitu. Ada teriak, kemudian ada teriakan-teriakan, ya, ada Allahu Akbar dan lain. Tapi mereka berjalan tertib. Kemudian ketika Ustadz Bahtiar mengatakan duduk semua, orang sudah berdiri duduk gitu. Duduk. Artinya memang tidak ada unsur-unsur lain, tidak ada. Kemudian termasuk Habib Rizik. Habib Rizik pada saat itu mengatakan, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah cinta damai. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah umat yang toleran. Itu pernyataan-pernyataan yang menurut saya sangat halus ya. Jangan ada provokasi, jangan merusak apapun. Makanya mereka punya perisai, ketika ada sesuatu yang mencurigakan mereka langsung bernyanyi. Hati-hati, hati-hati, awas provokasi. Itu kan luar biasa ya. Datang dari nurani yang memang dalam bahasa Agim itu terluka ya. Jadi saya sekali lagi ingin mengatakan tidak ada nuansa-nuansa ke arah untuk meruntuhkan negara NKRI itu. Kalau begitu kunjungan-kunjungan kepada beberapa ormas atau undangan terhadap beberapa wakil-wakil ulama dari sejumlah ormas, ini pesan untuk siapa? Nah, kalau kita perhatikan pemerintahan Pak Jokowi itu sejak awal kan memang selalu bermain dengan simbol-simbol itu ya. Jadi pada kali ini menurut saya simbol ini sedang tidak mengena pada sasarannya, karena yang dididik memang baiklah bahwa mendatangi ulama-ulama dan lain-lain, tapi ruhnya tidak dapat menurut saya. Kalau pernyataan beliau dalam keadaan darurat Kopassus saya gerakan, ini pesan untuk siapa lagi? Nah, ini tadi disampaikan agak mengerikan kalau pesan ini untuk rakyat, gitu loh ya. Agak mengerikan karena di orang 1 juta atau 2 juta atau berapapun jumlahnya pada satu yang begitu banyak, saya tidak menangkap mereka untuk memerangi negara gitu loh. Kenapa mereka orang-orang yang memilih ini, pemilih ini yang rakyat biasa yang datang dari daerah dengan kepolosan itu tadi, dengan kebersihan hati itu tadi, itu mau dihadapi dengan tentara, dengan senjata. Menurut sini semakin berlebihan. Mungkin saya ingin sampaikan satu hal lagi, bahwa ini pesan buat mungkin Pak Presiden dan siapapun kita. Menurut saya ini kan yang menjadi persoalan, salah satunya yang terlibat dalam ini adalah ayat surat Al-Maidah ya. Kemudian Pak Jokowi melakukan safari kemana-mana, memanggil orang dari berbagai pihak. Menurut saya ada satu safari yang harus dilakukan, satu hal lagi oleh kita semua, yaitu kita bersafari, kita sowan kepada pemilik ayat itu, gitu loh ya.
Al-Quran kini sudah jadi berita. Ya. Tapi jangan-jangan itu hanya sekedar berita dan kita tidak pernah, karena dia tertutup oleh berita politik yang demikian membahana, oleh pasar modal, oleh nilai uang yang jatuh dan lain-lain. Surat Al-Maidah mendunia. Ya, besok-besok kita harus mengunjungi yang pemilik itu, jangan-jangan aktornya itu memang pemilik surat itu. Mas Heri, sedikit saja pesan Anda. Ya, menurut saya memang Presiden tengah mengkalkulasi juga secara politik ya. Saya kira kalau kemudian imbasnya juga akan ke sana juga tidak menutup kemungkinan. Nah, safari politik yang dilakukan oleh Presiden saat ini menurut saya ada dua makna ya, dari pesan politik. Yang pertama adalah kita harapannya adalah proses hukum ini berjalan fair. Lalu kemudian apapun keputusan, kan pemerintah menginginkan keputusan itu bisa diterima oleh semua rakyat, ya, terutama umat muslim. Kalau misalnya saudara Basuki Cahayapurnama ini divonis bersalah, lalu kemudian saya kira Pak Jokowi itu akan berhadapan dengan kekuatan yang selama ini tidak pernah diketahui oleh kita semua. Maka safari ke NU, safari ke Polri, safari ke TNI, safari itulah bagian bahwa konsolidasi yang dilakukan oleh Presiden untuk berhadapan dengan kekuatan yang tidak terlihat itu. Yang tidak terlihat itu. Oke. Lalu kemudian kalau kemudian misalnya divonis tidak bersalah, maka saya kira safari itu juga maknanya pada umat. Nah, ini dua hal itu. Dan Presiden saya yakin sedang berhitung dan sedang bermain pada kesan politik. Saat ini mereka balas pertemuan. Mereka pihak istana mendatangi langsung para tokoh ulama, ormas Islam. Baik, ada dua sisi ya yang menurut saya memang agak saling bertabrakan. Sehingga sebagai orang yang selalu disebut ahli semiotika, saya juga agak kelabakan melihat ini sebetulnya. Jadi di satu sisi bahwa ada sinyal yang dikirim oleh massa, dalam hal ini massa umat Islam, tentang bagaimana keadilan harus ditegakkan di dalam konteks kehidupan beragama, di mana satu orang tidak boleh masuk kepada otoritas orang agama orang lain. Pada titik itu saya melihat tidak ada kaitannya dengan ancaman pada keutuhan negara. Nah, tetapi sinyal itu rupanya ditangkap lain oleh pihak istana sehingga selalu dia dikaitkan dengan negara kesatuan RI. Nah, saya penasaran sejak awal, oleh sebab itu saya mengikuti aksi ini dalam konteks saya ingin melihat dari dekat apa sebetulnya yang menjadi kegelisahan umat. Saya tidak menangkap sedikit pun ada sinyal ke arah mengancam keutuhan negara. Saya lebih melihat bahwa yang dilakukan oleh teman-teman di umat Islam itu adalah itu tadi ya, bagaimana toleransi justru kehidupan beragama itu harus ditegakkan, dan ini ada kasus yang menurut saya harus disikapi di wilayah itu. Nah, saya tadi katakan bahwa ketika istana menyikapinya dengan sinyal politik pesan ini, maka persoalannya menjadi sangat melebar. Misalnya jadi konflik lain jadi terjadi. Di pertemuan dulu saya katakan bahwa ketika Pak Jokowi mengatakan ada aktor politik di balik ini, saya menyesalkan statement itu karena menurut saya di grassroots saya tidak menangkap sama sebagai sekali. Peserta aksi juga kan? Ya, sebagai peserta aksi yang saya ingin menangkap auranya. Saya ingin melihat dari dekat apa sebetulnya yang terjadi. Jadi ada semacam miskomunikasi antara sinyal yang dikirim dengan sinyal yang diterima di dalam konteks komunikasi. Ya. Kang Acep, sebelum lanjut, ini sinyal menurut Akang berbeda. Yang dikirim oleh massa yang jutaan orang datang ke Medan Merdeka ini adalah sinyal yang sebetulnya batasnya hanya di situ saja, agama. Begitu kan? Hanya di situ saja. Tapi kemudian Bapak Presiden juga sudah langsung memberikan konferensi pers pada hampir tengah malamnya menyatakan bahwa ada aktor politik di situ. Ya, itu yang saya sesalkan. Ini artinya bahwa ada secara simbolik memang ada kekuatan tertentu yang yang memang sengaja menarik itu ke wilayah ini ya. Ini kan saya yang konteks dalam persoalan politik mungkin awam ya. Ini kan persoalan sebenarnya sederhana saja gitu ya. Ada kasus seseorang yang diduga melakukan penistaan terhadap agama. Lalu ada orang yang protes. Itu kan sebetulnya sederhana itu gitu. Tetapi karena ada sesuatu the hidden dimension di balik itu, maka dia menjadi sangat rumit. Nah, kemudian saya ingin katakan
mengapa tiba-tiba kemudian yang menjadi sibuk ini adalah presiden, gitu loh, ya. Oke lah, secara fisik kita lihat bahwa ini terjadi karena pelaku yang diduga itu adalah gubernur DKI. Dengan secara fisik maka dalam kajian semiotika ruang, fisik ini menentukan kedekatan, gitu ya, secara fisik. Tetapi kita juga bisa bertanya, bagaimana kalau ini dilakukan oleh misalnya gubernur Sumatera, gubernur Papua dan lain, akankah presiden melakukan hal yang sama? Gitu? Nah, itu kan pertanyaan besar. Nah, artinya menurut saya selain secara fisik juga ada yang sifatnya non fisik, bahwa ini ada kedekatan, gitu loh, persoalan yang dihadapi oleh yang diduga penista agama itu dengan konsen presiden dalam hal ini di wilayah itu. Gitu loh. Sementara yang diprotes oleh jutaan umat di sini tidak melakukan safari politik seperti yang dilakukan oleh Pak Presiden. Ya, saya kira begitu. Dan kalau kita lihat pelakunya, katakanlah misalnya orang-orang yang terlibat di aksi itu, para ulama itu, sejauh ini belum ditemui, gitu. Sejauh ini belum ditemui. Meskipun apa yang disampaikan oleh aspirasi yang disampaikan oleh peserta aksi ini kan agar kasus Ahok dituntaskan, dan itu ditangkap Jokowi, kemudian disampaikan di Ormas Islam bahwa kami tidak akan intervensi sedikit pun. Ya, saya menarik kata intervensi ini, dan ini terus diulang-ulang sejak bahkan awal mungkin sebelum 4 November juga ya diulang itu. Nah, ini repetisi. Saya kira ini penegasan, penegasan bahwa memang negara, memang dalam ini presiden tidak akan mengintervensi. Tapi hati-hati, dalam bahasa simbolik, dalam kajian semiotika, repetisi yang berlebihan itu menunjukkan kekhawatiran. Artinya apa? Artinya bahwa ada pihak yang begitu banyak yang tidak percaya kepada apa yang saya katakan. Gitu loh ya. Jadi artinya kemudian itu dilakukan terus-menerus. Ya kita tidak bisa menutup mata apa yang terjadi di media sosial ya dan lain-lain tentang 25 November dan lain-lain itu menjadi kekhawatiran. Tapi menurut saya ini bisa dinetralisir, bisa dilokalisir gitu. Masalahnya tidak ke masalah politik gitu. Ya itu dia Mas Herbut. Mas Herbut ini bagiannya Mas Herbut kalau soal politik. Karena kita tahu persis yang hadir adalah ingin menuntut keadilan. Ingin menuntut keadilan terhadap yang dituduh sebagai penista agama. Tapi Bapak Presiden memperbesar ini menjadi ke arah politik. Memang ada aktor politik yang bisa menggerakkan orang sebanyak itu? Ya, bagi saya apa yang disampaikan oleh Presiden di menjelang tengah malam itu bukanlah sesuatu hal yang mengejutkan. Karena sebelum peristiwa tanggal 4 November itu sebenarnya Presiden sudah mencium aroma atau merasa atau bahkan melihat gitu, misalnya apakah peristiwa tanggal 4 yang akan datang, katakan misalnya peristiwa itu Presiden mendatangi Hambalang ke tempatnya Prabowo. Itu kan adalah peristiwa politik. Nah, di dalam kacamata politik, ketika ada satu peristiwa politik, itu kan erat kaitannya dengan tanggal 4 itu. Nah, menurut saya, apa yang disampaikan Presiden pada menjelang tengah malam itu, lalu kemudian kita lihat lagi ada satu peristiwa soal lebaran kudanya Pak SBY, itu juga pesan politik. Nah, pernyataan malam itu menyasarnya kemana? Apakah penyasarnya ke lebaran kuda di Cikias? Ataukah, ini saya garis bawahi, apakah kelemahan Presiden Jokowi melakukan lobby politik kepada Prabowo Subianto sehingga Fahri Hamzah yang mengarah hari ini kita lihat Fahri Hamzah sudah dilaporkan dan Fadlizon hadir pada tanggal 4. Jadi saya sependapat dengan Kang Acep mengatakan bahwa teman-teman yang lebih banyak daripada jamaah masjid yang hadir di tanggal 4. Tapi kan itu segelintir, Mas Heri. Saya ingin mengatakan begini, Mas Andro, bahwa yang hadir pada saat itu tidak ada kaitan dengan politik. Lalu kemudian dimanfaatkan, lalu kemudian ada aktor politik yang mencoba masuk, itu bisa jadi iya. Bisa jadi iya. Dan istana memahami itu. Istana memahami itu. Kenapa yang ditangkap politiknya bukan mereka yang lebih besar jutaan umat ini? Justru ini yang saya menurut saya mestinya ketika Presiden menyampaikan menjelang tengah malam itu ada politisi yang kemudian tersulut, terpancing, tapi tidak. Kita bersyukur sehingga ini tidak menimbulkan kisruh politik yang baru. Saya sangat mengkhawatirkan ketika itu Cikeas terpancing lagi, lalu kemudian ada pihak-pihak yang lain, katakan misalnya Fadlizon dan Fahri Hamzah yang hadir pada saat itu juga terpancing, tapi itu tidak. Artinya apa? Kita lihat sebenarnya gejolak politik itu
memang dimunculkan dan itu dirasakan oleh istana. Oke. Tapi sebenarnya yang di belakang ini Yang hadir di lapangan. itu tidak terpancing sama sekali dan tidak ada karena memang tidak ada. Kalau kemudian dikatakan itu misal ya mengancam keutuhan NKRI, tidak sama sekali. Toh peserta aksi itu kita bisa lihat dari gambar, dari foto yang beredar. Ya. Itu kan membawa bendera, menyanyikan lagu-lagu nasional, kebangsaan. Dan itu bagaimana spirit kebangsaan itu dibangun dalam gerakan itu selain salawat dan lain sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwa gerakan pada tanggal 4 itu adalah gerakan umat yang konteksnya adalah mereka merasa bahwa Al-Qur'an ya kitab suci mereka itu ternistakan di luar konteks politik. Nah, ini yang harus disadari. Bisa beda sinyal begitu, kita bahas lebih lanjut saat lagi.